Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman telah berkenan hadir di channel saya. Pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting ya untuk kita semuanya sebagai petani ya, yaitu tentang bagaimana caranya menghemat pupuk kimia ya teman-teman. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa pupuk adalah salah satu faktor yang membutuhkan biaya sangat tinggi dalam pertanian. Jadi kalau kita bisa menghemat pupuk kimia, maka secara otomatis kita bisa menekan pembiayaan untuk belanja pupuk. Dan begitu diharapkan nanti keuntungannya akan lebih besar. Begitu ya teman-teman ya. Di hadapan saya ini ya teman-teman ya, ini ada tanaman kacang panjang ya yang saya pindah tanam 5 hari yang lalu. Ini nih. Bisa teman-teman lihat semuanya ya, tingginya rata-rata sudah 40 cm ya teman-teman ya. Ini tuh ya, kita perhatikan sudah mulai bercabang itu ya atas ya, sudah mulai tumbuh tunas-tunas sampingnya ya. Bisa lihat teman-teman, lihat semuanya ya, ini tegak lurus ya, batangnya kokoh-kokoh ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman perhatikan ya, luar biasanya ya teman-teman ya. Sampai hari ini saya belum melakukan pemupukan sama sekali ya, saya tegaskan sampai hari ini saya belum melakukan pemupukan sama sekali, padahal tanaman kacang ini sudah berumur, kemarin saya pindah tanam umur 12 hari, sekarang 5. Berarti tanaman kacang panjang ini sudah berumur 17 hari, belum memupuk kimia sama sekali ya teman-teman. Artinya ini betul-betul penghematan kan ya teman-teman ya. Tuh. Nah kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menghemat pupuk kimia ya teman-teman ya. Caranya yang pertama adalah waktu pengolahan lahan kita harus memasukkan bahan-bahan organik ke dalam bedeng kita ya. Tuh, bisa kompos dari dedaunan, bisa kompos dari kohe kambing, bisa kompos dari kohe ayam pedaging ataupun ayam petelur. Dengan adanya kompos, dengan adanya bahan organik di bedeng kita, otomatis di dalam kompos itu ada nutrisinya, ada N, ada P, ada K-nya ya teman-teman ya. Tuh, yang diperlukan untuk tanaman kita. Ini buktinya ya teman-teman ya. 17 hari belum dipupuk sudah seperti ini. Itu ya. Jadi teramat sangat penting memasukkan bahan organik ke lahan kita untuk menghemat pupuk kimia ya teman-teman. Kemudian yang kedua ya teman-teman ya, kita lihat kondisi tanaman kita ya teman-teman ya. Kalau tanaman kita memang pertumbuhannya sudah sesuai dengan tahapan umurnya lah, contoh seperti ini ya, ini umur 17 hari, daunnya hijau sedang ya, ini cabangnya sudah mulai tumbuh, ini cabang airnya juga sudah mulai tumbuh ya, berarti belum perlu pupuk kimia itu ya teman-teman ya. Jadi kita memupuk itu melihat kondisi tanaman kita ya, jangan asal pupuk saja. Misal daun sudah hijau seperti ini nih, ini sudah cukup ya teman-teman ya. Ngapain dipupuk lagi? Tuh misalkan, ngapain ditambahkan urea misalkan, itu kan pemborosan ya.
Kan kembali lagi kepada tujuan kita, bagaimana menghemat pupuk. Kita memupuk itu sesuai dengan kondisi tanaman kita. Tuh. Jika tanpa pupuk kimia sudah cukup, ya jangan dipupuk kimia ya teman-teman ya. Itu. Kemudian nanti di fase generatif, misalkan kalau bunganya sudah tumbuh banyak dan tidak rontok, misalkan ya kita tidak perlu melakukan pemupukan kimia yang mengandung kalium misalnya. Itu juga sangat menghemat pupuk ya teman-teman ya. Itu. Kemudian nanti ketika sudah berbuah, kalau buahnya sudah besar-besar sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan standarnya, ya ngapain dipupuk pakai pupuk kimia ya teman-teman. Itu. Jadi untuk menghemat pupuk ya, kita memupuk sesuai dengan keadaan tanaman dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, kemudian selanjutnya, andai pun kita harus memupuk dengan pupuk kimia ya, patuhlah kepada dosis pemupukan ya teman-teman ya. Itu di labelnya itu kan sudah ada, misal untuk pengocoran 3 gram per liter, ya kita patuh saja ya, 3 gram per liter. Itu satu tanaman misalkan 100 mili, ya kita patuh mengocornya satu tanaman hanya 100 mili saja. Itu ya teman-teman. Itu yang kedua adalah patuh dosis pemupukan. Itu cuma kan kadang-kadang kan kita khawatir, enggak puas, enggak marem, apa segini cukup ya, apa 3 gram cukup ya. Akhirnya kita memakai dosis lebih, misalkan memakai 10 gram per liter. Itu kan pemborosan sekali. Padahal teman-teman ya, saya juga masih menggunakan pupuk kimia, belum bisa bebas dari pupuk kimia. Sudah saya buktikan ya, bahwa dosis itu adalah hasil dari riset, hasil dari penelitian yang panjang. Ketika saya patuh dosis, misalkan untuk pengocoran gunakan 3 gram per liter, gunakan 100 mili per pohon, itu sudah terbukti nyata ada hasilnya. Perubahannya sudah sangat nyata. Itu ya teman-teman. Jadi penting sekali kita patuh kepada dosis untuk menghemat pupuk kimia. Kemudian yang ketiga, perlu teman-teman ketahui bahwa pupuk yang dimasukkan ke lahan kita, baik dengan metode tabur maupun dengan metode kocor, itu akan mengalami pengurangan atau kehilangan ya teman-teman. Yang pertama tentu saja akan berkurang atau habis karena diserap oleh tanaman. Itu sih tidak apa-apa karena digunakan oleh tanaman. Yang kedua, berkurang atau hilang karena menguap ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Misalnya nitrogen, itu mudah sekali menguap kena sinar matahari. Nah, bagaimana caranya supaya nitrogen yang kita masukkan ke dalam tanaman tidak cepat menguap? Ya, dengan menghalangi sinar matahari mengenai bedeng kita. Contohnya dengan penggunaan mulsa seperti ini ya teman-teman ya. Ini secara langsung akan menghemat pupuk, terutama pupuk-pupuk yang mudah menguap, misalkan nitrogen. Kemudian yang keempat ya teman-teman ya, pupuk sebagian akan berkurang atau hilang karena tercuci oleh air ya. Terutama ketika kita melakukan penyiraman ataukah ketika terjadi hujan, otomatis pupuk yang sudah ada di dalam bedeng kita akan ikut mengalir, akan tercuci oleh air, akan keluar dari bedeng kita. Sekali lagi, dengan penggunaan mulsa, maka ketika hujan tidak terlalu banyak air yang membasahi bedengan kita ya. Dengan begitu pupuk tidak tercuci atau tidak tergelontor oleh air hujan ataupun ketika waktu penyiraman. Kemudian yang kelima ya teman-teman, salah satu cara untuk menghemat pupuk adalah
dengan menambahkan arang sekam ke dalam media ya teman-teman. Karena seperti diketahui arang sekam itu banyak sekali pori-porinya. Jadi ketika kita menggunakan pupuk baik tabur maupun kocor, maka pupuk itu akan terserap ke dalam arang sekam sehingga tidak mudah tercuci, sehingga pupuknya lebih awet. Ini juga tentu saja sangat menghemat pupuk ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya ya, tentu saja dengan menggunakan pupuk organik cair ya, apapun jenis pupuknya. Pupuk organik cair tentu saja secara langsung akan menghemat pupuk kimianya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi setelah semua langkah itu kita tempuh, maka tinggal dilihat bagaimana tanamannya ya teman-teman ya. Ketika kurang apa, perlu ditambahkan pupuk kimia sedikit misalkan. Ya kita realistis saja lah. Oh misalkan yang lain-lain sudah oke. Oh tetapi bunganya rontok ya, kita tambahkan pupuk kalium dari pupuk kimia. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian ada satu hal lagi yang sangat penting ya teman-teman ya. Cara kita memupuk juga akan mempengaruhi boros dan tidaknya pupuk ya teman-teman. Misalkan ketika tanaman masih segini, ini masih kecil, tentu posisi pemupukannya ya harus di pangkal batang ya. Itu jangan jauh dari batang, nanti pupuknya tidak terserap. Itu juga boros pupuk ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu beberapa hal yang bisa kita kerjakan untuk menghemat penggunaan pupuk kimia. Insya Allah kalau teman-teman mau mengerjakannya, insya Allah akan sangat menghemat pupuk teman-teman ya. Mudah-mudahan informasinya ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman berkenan untuk like, subscribe, komen, dan membagikan video ini kepada teman-teman yang lain ya, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman mendapatkan balasan yang lebih banyak dan lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pasti ada kesalahan dalam video ini, ada kekurangan dalam video ini, semata-mata karena keterbatasan dan kebodohan saya. Saya benar-benar memohon maaf ya teman-teman ya. Sampai jumpa di konten yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.